Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat PKUMI channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Ramadan sejak terbit hingga terbenamnya matahari merupakan momentum bagi umat Islam di seluruh dunia dalam menyelami makna puasa serta mencapai derajat takwa. Ramadan sejak waktu sahur hingga berbuka merupakan saat di mana umat muslim ditempa agar melakukan kegiatan atau aktivitas yang senantiasa bermanfaat serta melatih hatinya dengan zikir dan amal soleh. Berbicara mengenai amal soleh, tentu di antara kita ada para perempuan di Indonesia atau di seluruh dunia yang tengah merasakan kegalauan karena memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan uzur, entah karena haid, nifas, atau karena sedang mengandung anak-anak. Oleh karena itu, sahabat PKUMI channel yang dirahmati Allah, tidak perlu bersedih hati apabila kita tidak dapat melaksanakan ibadah puasa karena Allah memerintahkan kita untuk tidak melaksanakan puasa seperti misalnya karena haid, nifas, atau lainnya. Karena itu sama halnya dengan melaksanakan puasa karena perintah Allah, tidak melaksanakan puasa juga karena perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, pada kajian Ramadan sore ini, kita akan membahas salah satu tokoh muslimah yang sangat inspiratif. Beliau ini adalah salah satu pahlawan dari Nusantara, dari Indonesia, yang mana kebermanfaatannya terasa baik untuk perempuan, laki-laki, hewan, bahkan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara beliau bermanfaat untuk seluruh makhluk ini? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Ratu Sinuhun. Beliau adalah sosok muslimah inspiratif asal dari kota Palembang yang pertama kali menciptakan undang-undang tertulis pertama yang mengkombinasikan antara hukum adat dan hukum Islam. Ratu Sinuhun lahir di Palembang sekitar akhir abad ke-16. Ia masih bersaudara dengan Ali Sedaing Pasarean yang tidak lain adalah ayah dari Sultan Abdurrahman, pendiri Kesultanan Palembang yang dijuluki Palembang Darussalam. Sebelum berbentuk kesultanan, Palembang masih menerapkan sistem kerajaan, di mana suami Ratu Sinuhun, Pangeran Sedaing Kenayan, merupakan salah satu raja yang berkuasa saat itu. Sebagaimana yang kita ketahui, wilayah Palembang yang sangat luas memerlukan pengelolaan yang sangat baik. Saat itu, kerajaan kesulitan mengatur masyarakatnya yang berada di daerah uluan. Untuk itu, Ratu Sinuhun menggagas sebuah undang-undang yang mengkombinasikan antara hukum adat dan hukum Islam, yaitu yang diberi nama dengan Kitab Simbur Cahaya. Mungkin dapat kita bayangkan, apabila saat itu Ratu Sinuhun berpikir bahwasanya peranan seorang ratu adalah hanya untuk mendampingi raja, tentu tidak akan tercipta Kitab Simbur Cahaya. Tetapi dengan perspektif beliau bahwasanya ratu memiliki peranan yang sama pentingnya dengan raja, yaitu mengelola kepentingan masyarakat, maka beliau berpikir apa yang dapat menjadi solusi untuk masyarakat. Maka terciptalah Kitab Simbur Cahaya yang mengkombinasikan antara hukum adat dan hukum Islam sebagai ciri khas dari kota Palembang. Menariknya, walaupun diciptakan kisaran abad ke-16 lalu, namun Kitab Simbur Cahaya ini memiliki perspektif yang luar biasa maju ke depan. Bagaimana beliau di sini mengakomodir kepentingan perempuan dan kepentingan juga tumbuhan, hewan, dan makhluk di sekitarnya. Kitab Simbur Cahaya dinilai oleh para ahli sebagai kitab undang-undang yang ramah terhadap perempuan dan memuat banyak aturan terkait interaksi manusia dengan alam. Misalnya pada bab pertama terkait adat bujang gadis kawin dimuat tentang aturan pernikahan, mahar, hukuman perilaku zina muhson dan goiro muhson, serta hukuman bagi tindakan pelecehan seksual sebagaimana dikenal di masyarakat saat itu. Misalnya tindakan narogawe, atau apabila laki-laki dengan sengaja menyenggol tangan perempuan, baik gadis atau janda, kemudian mereka melaporkannya, maka ia diberi hukuman denda. Atau pada bab kelima terkait aturan dusun dan berladang, di sana dimuat tentang aturan bagaimana cara berladang dan bagaimana berinteraksi antara pemilik sesama ladang.
Ratu Sinuhun adalah salah satu sosok muslimah inspiratif yang menggambarkan perempuan yang tegas, cerdas, kemudian memaksimalkan peranannya dalam bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Ratu Sinuhun ini dapat kita jadikan sebagai salah satu contoh muslimah yang inspiratif. Sahabat PKUMI channel yang dirahmati Allah, kisah teladan dari Ratu Sinuhun tadi dapat menginspirasi kita untuk menjadikan diri kita lebih bermanfaat di bulan Ramadan ini, terlepas dari apapun profesi kita. Teruslah bersemangat dalam menebarkan manfaat di bulan suci Ramadan ini, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir fa inallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa PKUMI channel yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya memohon maaf. Izinkan saya menutup dengan pantun. Marilah kita beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Berbuat baik tentulah boleh, tak akan mungkin Allah sia-siakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.